Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Sesi sebelumnya kita telah sampai pada ketika Daud melarikan diri dari usaha pembunuhan oleh Saul, kemudian Nabi Samuel juga ada peristiwa Nabi Samuel meninggal, dan akhirnya dalam pelariannya Daud memperistri seorang janda kaya yang bernama Abigail, jandanya Nabal, yang kemudian diperistri oleh Daud. Selanjutnya kita melanjutkan kisah pelarian Daud. Daud adalah seorang nabi yang tidak diketahui persis. Tidak diketahui persis kapan diangkat menjadi nabi. Sangat mungkin diangkat menjadi nabi itu adalah pada saat Daud menjadi pelarian. Mungkin dalam pelarian itu Daud mendapatkan banyak petunjuk dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Sangat mungkin hal itu terjadi pada masa pelarian. Baik kita hakim, kitab Nabi Samuel dan kitab lainnya tidak menjelaskan secara persis, termasuk Al-Quran tidak menjelaskan secara persis kapan Daud diangkat menjadi nabi dan bagaimana proses mengangkat Daud menjadi nabi. Bagaimana Daud dilantik menjadi nabi dan rasul itu tidak nampak. Saya menduga bahwa Daud diangkat nabi dan rasul pada saat pelariannya dalam kejaran Saul itu. Dalam pelarian itulah Daud kemudian menjadi nabi. Oleh karena itu dalam sesi kali ini, dalam pelarian Daud kali ini, saya mulai menyebut Daud sebagai nabi, karena sebelumnya tidak jelas, dan saya menduga justru pada saat pelarian itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Oleh karena itu kemudian dalam pelarian ini saya menyebut Nabi Daud sebagai nabi. Kitab 1 Samuel pasal 26 mengisahkan suatu ketika Saul mendengar kabar keberadaan Nabi Daud dari orang-orang Zif, orang-orang daerah Zif. Kemudian Saul dengan didampingi panglima perangnya yaitu Abner bin Ner dan bala tentara sekitar 3.000 orang, cukup besar, 3.000 orang. Cukup besar ini ya, cukup besar dibanding dengan orang-orang yang menjadi pengikut Daud, dibanding jumlah orang-orang yang menjadi pengikut Daud. 3.000 bersama bala tentara 3.000 orang ini kemudian bergerak ke daerah orang-orang tersebut dan berkemah di bukit Hakila. Berkemah di bukit Hakila di tepi batas padang belantara, sedang Nabi Daud dan orang-orangnya di padang gurun Zif.
ada jalan yang menjadi batas antara kedua padang tersebut. Ya. Jadi belum bertemu karena ada batas ya, ada batas antara kedua padang tersebut. Belum sampai Saul dan bala tentaranya belum sampai menyeberang batas itu. Nabi Daud ketika menerima laporan adanya perkemahan Saul, kemudian di malam hari bersama orangnya yaitu Abisai, hanya berdua, menyusup ke perkemahan Saul yang saat itu ketika Nabi Daud dan Abisai sampai pada perkemahan itu, semua orang tertidur lelap. Terlelap, tidak ada satupun orang yang bangun. Nabi Daud dan Abisai melihat Saul dan Abner tidur berdampingan dan di samping Saul tertancap tombaknya dan kendi air minumnya. Abisai meminta izin kepada Nabi Daud untuk membunuh Saul dengan tombaknya Saul. Namun Nabi Daud melarang Abisai membunuh Saul karena yang menjadikan Saul sebagai raja Israel adalah Allah. Oleh karena itu Nabi Daud mencegahnya. Karena apa? Nabi Daud takut mendapatkan hukuman Allah apabila membunuh Saul. Abisai kemudian disuruh oleh Nabi Daud mengambil tombaknya Saul yang tertancap di samping kepalanya serta mengambil kendi air minumnya lalu pergi begitu saja. Jadi setelah mengambil tombak dan kendi air tempat minum Raja Saul, kemudian mereka berdua pergi. Pagi hari ketika semua orang sudah terbangun dari kejauhan dengan tidak terlihat sosoknya, Nabi Daud kemudian berteriak kepada Abner dengan mengatakan, mengapa Abner tidak bisa menjaga rajanya sehingga tombak dan kendi air minumnya diambil orang. Ada teriakan Nabi Daud ya. Abner tidak mengenali suara Nabi Daud, namun Saul mengenalinya. Kemudian sambil berteriak, Saul bertanya, apakah yang berkata itu Daud? Yang kemudian jawab bahwa benar dirinya adalah Daud. Yang kemudian bertanya, mengapa raja ingin membunuh hambanya yang tidak bersalah? Jadi dijawab oleh Daud dengan pertanyaan mengapa Saul ingin membunuhnya. Dan padahal dirinya tidak pernah berbuat jahat kepada rajanya. Mengapa Raja Israel ingin mencabut nyawanya seperti memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung? Nabi Daud juga mengatakan, terkutuklah orang yang membunuh raja yang diurapi oleh Tuhan. Ya, terkutuklah orang yang membunuh raja yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Nabi Daud bertanya mengapa dirinya yang tidak pernah berbuat jahat kepada rajanya kok justru dikejar-kejar, sedangkan dirinya tidak, meskipun punya kesempatan membunuh, ini adalah yang kedua ya, kesempatan yang kedua untuk membunuh, namun tidak dilakukan oleh Nabi Daud. Dan Nabi Daud mengatakan terkutuk bagi siapa saja yang membunuh raja yang itu raja tersebut diurapi Tuhan. Itu adalah pertanyaan Nabi Daud kepada Saul dengan cara berteriak karena jaraknya cukup jauh ya. Ini adalah lukisan ya, ketika Nabi Daud mencegah Abisai untuk membunuh Saul ya, yang akan membunuh Saul ya, dicegah oleh Nabi Daud. Mendengar suara Daud, kemudian Saul menjawab bahwa dirinya telah berbuat dosa. Jadi
apakah Saul betul-betul sadar perbuatannya atau hanya apa itu ya, hanya pura-pura dengan mengatakan bahwa dirinya telah berbuat dosa, berbuat bodoh dan tersesat, dan kemudian meminta agar Daud pulang kembali. Namun Nabi Daud berkata agar ada orang yang mengambil tombak dan kendi air minum milik raja. Jadi permintaan Saul agar Nabi Daud pulang ke istana dijawab oleh Nabi Daud agar ada orang yang mengambil tombak dan kendi air minum milik raja yang telah diambilnya. Kemudian Saul menjawab, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apapun yang kau perbuat pastilah engkau sanggup melakukannya. Setelah itu Daud pergi, ya, dan Saul kembali pulang ke istananya. Jadi meskipun ada perkataan agar permintaan raja agar Daud pulang, tapi tidak ada jaminan bahwa Saul telah membatalkan niatnya untuk membunuh Daud, membunuh Nabi Daud, sehingga Nabi Daud tidak ingin pulang ke istana pada saat itu. Selanjutnya kitab 1 Samuel pasal 27 sampai 30, jadi 3 pasal cukup panjang, mengisahkan ya untuk menghindari pengejaran Saul. Jadi ternyata betul bahwa Saul belum membatalkan niatnya untuk membunuh Nabi Daud ya. Jadi untuk menghindari pengejaran Saul, akhirnya Daud memutuskan mengungsi ke wilayah musuhnya, ke wilayah musuh kerajaan Israel, yaitu mengungsi ke wilayah Filistin ya. Mengungsi lagi ke wilayah Filistin. Kalau sebelumnya dalam pelariannya berlagak sebagai orang gila, kali ini karena tidak mungkin sendirian dalam pelariannya karena sudah banyak pengikutnya, Nabi Daud dalam pelariannya ke Filistin itu berani menunjukkan dirinya. Karena ya itu tadi bersama sekitar 600 orang pengikutnya itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Daud? Yang dilakukannya adalah menemui penguasa kota Gad. Kota Gad itu adalah kota di utara wilayah Filistin. Nah, jadi dekat Askelon ya, jadi dekat lebih sebelah timurnya kota Askelon. Kota yang termasuk paling utara wilayah Filistin. Nabi Daud pergi menemui penguasa kota Gad yang bernama Akis bin Maok. Kemudian Nabi Daud mengutarakan maksudnya karena dirinya saat itu sedang dikejar-kejar akan dibunuh Saul. Ya. Nabi Daud dapat meyakinkan Akis bin Maok, ya, sehingga kemudian dapat diterima masuk ke kota tersebut bersama para pengikutnya dan dijanjikan diberi tempat di wilayah Ziklag. Ya. Namun dengan syarat harus terlebih dahulu menyerang Bani Israel di Negev, ya, di Gurun Negev. Ya. Jadi Ziklag ini kalau Gad di utara, Ziklag ini di selatan, ya. Dekat Gurun Negev, ya, dekat Gurun Negev. Dan sebagai syarat untuk bisa menjadi penduduk di Ziklag, ya, Nabi Daud harus terlebih dahulu menyerang Bani Israel. Jadi dites ini ya, Nabi Daud dites oleh Raja Akis ya, dites oleh Raja Akis apakah betul-betul Nabi Daud itu sedang dikejar-kejar oleh Saul ya. Caranya ya itu tadi, Nabi Daud diminta untuk menyerang Bani Israel yang ada di Negev. Kalau Nabi Daud menyerang
berarti betul bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh Saul dan minta perlindungan ke Filistin. Intinya akan begitu ya. Ziklag adalah kota kecil di pinggiran wilayah suku Filistin dan jalur untuk menuju kota Berseba. Ya, jadi dekat Berseba di Gurun Negev. Artinya Nabi Daud diminta menyerang kota Berseba, kotanya Bani Israel, karena kota yang terdekat adalah Berseba. Akis bermaksud menguji kesungguhan Nabi Daud. Namun Nabi Daud tidak kehilangan akal, ya, tidak kehilangan akal. Nabi Daud kemudian pergi ke Gurun Negev, tapi tidak menuju kota Berseba, ya. Namun menuju pemukiman orang-orang Gesur, Girzi dan suku Amalek, ya, yang tinggal tidak jauh dari wilayah Berseba. Ya. Jadi menuju ke arah Berseba, tapi tidak menyerang Berseba, tapi menyerang orang-orang Gesur, Girzi dan suku Amalek yang tinggal di dekat wilayah Berseba. Orang-orang tersebut diusirnya dan apabila tidak mau pergi maka akan diperangi. Bahkan sebagai bukti kepada Maok, ya, kepada Akis bin Maok itu kemudian bukan sekedar mengusir, Nabi Daud bukan sekedar mengusir, tapi juga merampas ternak orang-orang Gesur, Girzi dan Amalek, ya. Dengan cara seperti itu sebenarnya Nabi Daud membuat langkah yang pertama mengamankan kota Berseba dari gangguan orang-orang dari tiga suku tersebut. Ya. Dengan mengusir orang-orang dari tiga suku tersebut, justru Berseba kan aman. Ya. Berseba aman dari penjarahan dan sebagainya. Dan yang kedua, dengan mengambil ternak dari tiga suku tersebut, Nabi Daud bisa memberikan bukti seolah-olah telah menyerang kota Berseba untuk yang ternak itu untuk kemudian diberikan kepada Akis bin Maok. Jadi langkah yang cerdik dari Nabi Daud. Dan dengan penyerahan itu, dengan ternak-ternak itu, ternyata Akis berpikir bahwa Nabi Daud dan pengikutnya adalah orang-orang yang memang dibenci Bani Israel. Oleh karena itu, Nabi Daud dan pengikutnya diterima oleh Akis bin Maok dan ditempatkan di Gerar, yang Akis bin Maok berpikir bahwa suatu saat nanti akan bisa memanfaatkan Nabi Daud dan para pengikutnya dalam perangnya melawan Bani Israel. Akhirnya Nabi Daud diperbolehkan dan pengikutnya diperbolehkan tinggal di Ziklag tanpa gangguan dari orang-orang Filistin. Disebutkan dalam kitab Samuel itu, ya, dari kitab 1 Samuel pasal 27-30 itu, ketika di Ziklag, Nabi Daud sudah punya 2 istri, yaitu Abigail dan Ahinoam. Ya. Ahinoam adalah perempuan dari lembah Yesreel. Lembah Yesreel memang tidak terlampau jauh dari kota Gad. Ya. Tapi dengan telah beristri Ahinoam tersebut menunjukkan bahwa Nabi Daud dan pasukannya pernah ke Yesreel, yang ini tidak dikisahkan. Bagaimana kisahnya Nabi Daud dan pasukannya ke Yesreel ini dan akhirnya mendapatkan istri yang bernama Ahinoam.
Cuma disebutkan bahwa ketika di Ziklag Nabi Daud sudah punya 2 istri, yaitu Abigail dan Ahinoam. Suatu saat Filistin dan Bani Israel akan berhadapan dalam suatu peperangan. Ya. Saul kemudian dengan Saul dan bala tentaranya sedang berperang, ya, sedang akan berperang dengan suku Filistin di wilayah utara dekat wilayah suku Isakar. Nah, dalam kesempatan akan perang itu, ya, akan berhadapan dengan pasukan Saul itu, Akis kemudian membawa pasukan Filistin dan meminta Nabi Daud beserta pengikutnya untuk ikut menuju wilayah yang akan jadi tempat peperangan di wilayahnya suku Isakar, ya. Tepatnya adalah di daerah Sunem, ya, di daerah desa Sunem. Jadi kemudian Akis mendapatkan bantuan dari Nabi Daud dan pasukannya menuju ke wilayah yang akan jadi tempat pertempuran. Mereka berkemah di desa Sunem, sedangkan Saul tidak jauh berkemah dari wilayah desa Sunem, yaitu di suatu tempat di pegunungan Gilboa, ya. Di pegunungan Gilboa. Jadi Sunem Sunem juga tidak jauh dari pegunungan Gilboa. Tapi sudah mulai berdekatan ini, kedua pasukan ini sudah mulai berdekatan posisinya. Ketika Saul melihat Daud dan pengikutnya bersama dengan pasukan Filistin, maka muncul ketakutan yang sangat pada dirinya. Jadi ketika Saul ini mengetahui bahwa Nabi Daud dan pasukannya ini bersama-sama pasukan Filistin, justru Saul menjadi ketakutan. Jangan-jangan dirinya ini akan mati dalam perang ini. Karena apa? Ya itu tadi, bahwa dirinya sudah diingatkan oleh Nabi Samuel bahwa kerajaannya sudah jabatannya sebagai raja telah dicopot, yang mencopot Allah sendiri, ya. Dan ketika melihat Daud, yang saat itu Saul sudah menyadari bahwa Daud adalah orang yang sangat mungkin akan mengambil jabatannya sebagai raja, sehingga ketika pasukannya yang berada di Gilboa bersama dirinya itu, dan dirinya melihat Daud di desa Sunem bersama-sama pasukan Filistin, Saul justru menjadi ketakutan. Mau mundur bingung juga, ya. Bingung juga. Apa alasannya mundur, kan gitu. Kemudian Saul berdoa mohon perlindungan pada Allah. Ya. Namun tidak ada jawaban atas doa itu, ya. Baik doa itu dilakukan oleh dirinya sendiri maupun melalui perantara pengutusan kepada nabi yang lain. Jadi pada saat itu sudah juga ada nabi yang lain, ya, selain Nabi Daud. Di Israel ada nabi yang lain, cuma tidak disebutkan siapa nabinya. Nanti akan ketahuan siapa nabi, tapi belum tentu nabi
Yang saya sebut nanti itu adalah nabi yang disebut yang didatangi utusannya Saul ya, belum tentu. Ketika mengutus utusan kepada Nabi untuk berdoa agar dirinya selamat dalam peperangan itu, namun juga Nabi tersebut tidak memperoleh wahyu apapun tentang keselamatan Saul. Menjadi semakin takut Saul ya akan berhadapan dengan Nabi Daud. Kemudian akhirnya apa? Ini melakukan perbuatan yang bisa dikatakan syirik ya, yaitu minta alat bantu Urim ya. Maupun perantara menggunakan alat bantu Urim untuk alat bantu Urim ini adalah semacam alat untuk kalau orang Jawa dulu itu pakai apa itu yang namanya yang di situ ada jawaban tapi belum tentu itu jawabannya itu ada jawaban Allah ya, belum tentu itu jawaban Allah, tapi itu bisa jadi jawaban setan ya. Apa itu namanya saya lupa ya. Ini di Bani Israel juga dikenal peralatan seperti itu yang disebut Urim, itu perbuatan syirik ya. Tidak ada jawaban atas doa-doanya ya. Yang itu kemudian membuat kebingungan Saul harus berbuat apa. Akhirnya dia merasa Allah telah meninggalkannya. Urim adalah alat perlengkapan pakaian imam pelayan kemah suci atau bait suci sejak masa Nabi Harun. Jadi alat itu digunakan untuk mencari jawaban ya, dipakai mencari jawaban. Jadi dia berkata kepada Urim ya, jalangkung ya, kayak jalangkung. Kalau di Jawa itu kayak jalangkung itu ya. Jadi berkata terus kemudian minta jawabannya ya, kemudian muncul jawaban dalam bentuk tulisan kan itu kalau jalangkung ya. Kalau jalangkung ya semacam itu Urim atau Tumim itu ya. Nah, itu sampai dilakukan oleh Saul tapi tidak ada jawaban ya. Sehingga akhirnya justru membuat Saul semakin takut apakah dirinya telah betul-betul ditinggalkan oleh Allah. Namun di sisi lain Akis ya, yang membawa Nabi Daud untuk perang bersama untuk perang melawan Saul di Gilboa itu justru diprotes oleh penguasa-penguasa kota Filistin lainnya karena membawa Daud ikut berperang. Mereka tahu bahwa ya, semua orang Filistin tahu bahwa Nabi Daud adalah orang yang paling banyak mengalahkan mereka dalam peperangan. Dan tiba-tiba sekarang Nabi Daud berada di pihak mereka dengan sekitar 600 pengikut. Mereka khawatir ketika terjadi perang Nabi Daud justru berkhianat. Ya. Ketika sedang asik perang dengan Saul, tiba-tiba Nabi Daud melakukan serangan kepada mereka. Jadi Akis justru diprotes. Ya. Akis justru protes karena membawa Nabi Daud dan pasukannya, dan mereka minta agar Akis mengusir Nabi Daud ya, mengusir Nabi Daud, disuruh pulang ke Ziklag lagi. Akhirnya Akis tidak mempunyai alasan yang cukup kuat yang bisa meyakinkan para penguasa kota yang sedang akan perang di Gilboa itu, kemudian meminta agar Nabi Daud pergi ya, membawa pasukannya menuju ke Ziklag. Dengan demikian Nabi Daud juga bersyukur ya, dirinya tidak jadi berperang dengan saudara-saudaranya sesama Bani Israel. Ya, Nabi Daud kemudian pulang ke Ziklag.
Namun ketika sampai di Ziklag didapatinya pemukimannya telah dibakar oleh orang-orang Amalek. Jadi yang ketika untuk membuktikan bahwa dirinya memang pelarian kepada Akhis, dan Nabi Daud mengusir orang-orang Amalek. Nah, ketika Nabi Daud ke Gilboa, kesempatan itu digunakan orang-orang Amalek untuk membalas. Kali ini membalasnya bukan sekedar mengusir penduduk di Ziklag, tapi juga membakar rumah-rumah di Ziklag. Para istri dan perempuan dibawa pergi oleh Amalek untuk ditawan. Karena mereka pasti menduga pasti juga akan dikejar oleh Nabi Daud dan pengikutnya, sehingga menjadikan perempuan dan istri dan anak-anak, para istri dan anak-anak sebagai tawanan. Tentu Nabi Daud dan pasukannya menjadi sedih melihat kenyataan yang didapatinya itu, lalu memohon kepada Allah apakah dirinya dapat mengejar. Karena memang jaraknya sudah jauh. Apakah dirinya punya kesempatan untuk mengejar Amalek, suku Amalek. Kalau Amalek bergerak terus ke suatu tempat, ya juga akhirnya tidak terkejar juga, karena Gilboa dan Ziklag itu tempat yang jauh. Kemudian suku Amalek itu membawa tawanan perempuan dan anak-anak itu sudah sangat jauh. Nabi Daud ragu apakah bisa mengejar. Kemudian mohon petunjuk kepada Allah. Ini juga menunjukkan bukti, jadi menjadi bukti bahwa permohonan Nabi Daud memohon petunjuk pada Allah apakah dirinya mempunyai kesempatan untuk mengejar para perempuan, anak-anak dan istrinya sendiri, apakah bisa berhasil, punya kesempatan untuk itu. Ternyata dijawab oleh Allah bahwa Nabi Daud mempunyai kesempatan itu, diberi kesempatan itu oleh Allah. Allah mengizinkan kepada Nabi Daud untuk mengejar orang-orang Amalek. Ini adalah bukti bahwa ternyata Nabi Daud saat itu dengan doanya itu langsung mendapatkan jawaban dari Allah. Artinya apa? Daud sudah jadi nabi saat itu, sudah menjadi nabi. Jadi cuma itu tadi tidak tahu persis kapan Nabi Daud itu diangkat menjadi nabi dan rasul, dan saya menyimpulkan bahwa justru ketika dalam pelarian itu Daud diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini adalah salah satu bukti bahwa Daud telah menjadi nabi ketika dalam pelarian. Akhirnya karena mendapatkan izin dari Allah itu, Nabi Daud dan pasukannya mengejar orang-orang Amalek. Dan di tengah perjalanan Nabi Daud mendapatkan petunjuk dari orang-orang yang membantu suku Amalek dalam perampasan, dalam perampasan di kota Ziklag itu, orang Mesir, jadi orang-orang Mesir yang menjadi tawanan orang Amalek, yang kemudian orang Mesir itu ditinggal oleh orang Amalek karena orang Mesir ini sakit, orang Mesir ini sakit. Jadi dia suku Amalek ini mempunyai budak orang Mesir, dan kemudian budaknya ini ketika sakit ditinggalkan. Nah, Nabi Daud ketemu budak yang berasal dari orang Mesir ini. Dari budak itu Nabi Daud mengetahui kemana arah perginya suku Amalek. Akhirnya Nabi Daud mengejar orang-orang suku Amalek, dan ketika suku Amalek sedang berpesta pora karena mendapatkan banyak jarahan, Nabi Daud dan pasukannya langsung menyerang pada pagi-pagi buta ketika
suku Amalek ini sedang capek-capeknya setelah berpesta pora. Ya. Serbuan mendadak yang tidak terduga ini tentu membuat orang-orang Amalek sangat kaget. Ya. Banyak orang Amalek yang terbunuh dalam penyerangan dalam serangan Nabi Daud itu. Dan ratusan orang yang tidak terbunuh kemudian melarikan diri. Nabi Daud dapat membebaskan seluruh tawanan termasuk kedua istrinya, ya, serta mendapatkan kembali harta dan ternak yang telah dijarah oleh orang-orang Amalek. Tidak ada yang kurang, ya. Bahkan mendapatkan tambahan harta jarahan, ya, yang itu harta jarahan orang-orang Amalek terhadap yang lain, ya, terhadap suku yang mungkin terhadap suku-suku yang lain atau hartanya sendiri. Jadi Nabi Daud mendapatkan tambahan harta itu yang ditinggalkan oleh orang-orang Amalek. Bahkan sangat banyak, ya, harta jarahannya ini sangat banyak, sehingga oleh Nabi Daud harta jarahan itu dikirim kepada para tetua suku Yehuda. Ya, para tetua suku Yehuda di Betel, di Ramot, di Yatir, Sifmot, Estemoa, Rakal, Yarahmil, Keni, Horma, Bor Asan, Atak, dan Hebron. Ya. Jadi harta ini, harta jarahan ini banyak diberikan kepada para tetua suku di tempat-tempat itu, ya, yang semuanya berada dalam wilayah suku Yehuda. Ya. Kemudian bagaimana Saul di Gilboa? Ya, meskipun Nabi Daud telah pergi, ya, ternyata bala tentara Filistin dapat mengalahkan bala tentara Saul di Gilboa. Kitab Samuel 1 ayat 31 menginformasikan, ya, Kitab Samuel pasal 1 ayat kitab 2 Samuel, ya, kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 31 menginformasikan, ya, bala tentara Saul dikalahkan oleh suku Filistin. Ya. Mereka tercerai-berai, melarikan diri tanpa arah. Bala tentara Filistin terus mengejar rombongan Saul dan anak-anaknya, serta mengejar pasukan pengawal Saul. Pasukan Filistin akhirnya dapat mengejar dan membunuh anak-anak Saul, termasuk Yonatan dapat dibunuh, dan juga saudaranya yaitu Abinadab, Malkisua dan Malkisua. Jadi 3 orang anak Saul dibunuh dalam peperangan di Gilboa itu. Dengan terbunuhnya 3 anak Saul ini, pengawal Saul semakin kesulitan, ya, semakin kesulitan menghadapi desakan, ya, menghadapi gempuran desakan dari para tentara Filistin. Kemudian para pengawalnya membawa Saul melarikan diri dari medan pertempuran. Jadi sebelumnya begitu terdesak banyak yang sudah lari, dan akhirnya Saul hanya dibantu oleh 3 anaknya beserta pasukan anaknya itu. Tapi kemudian ketika 3 anaknya meninggal dalam peperangan itu, Saul juga melarikan diri dari medan pertempuran. Tapi terus dikejar oleh pasukan Filistin. Kali ini Filistin mendapatkan kesempatan untuk mengalahkan kerajaan Israel. Di suatu tempat dalam pengejaran, Saul yang menjadi putus asa karena terus dikejar oleh bala tentara Filistin meminta pengawalnya agar membunuh dirinya, ya, agar dirinya tidak dibunuh oleh orang-orang Filistin. Jadi pilihannya adalah daripada dibunuh Filistin, mending dirinya dibunuh oleh tentaranya, ya, begitu. Tentu pengawalnya tidak ada yang mau membunuhnya, takut juga, ya.
nanti diadili oleh rakyat Bani Israel, kenapa kau membunuh rajanya? Jadi takut juga untuk membunuh rajanya meskipun rajanya yang minta. Karena pengawalnya tidak ada yang mau, kemudian Saul mengambil pedang dari semua pengawalnya. Pedangnya itu ditata sedemikian rupa oleh Saul dengan mata pedang menghadap ke atas. Semua mata pedang menghadap ke atas. Setelah mata pedang itu ditata sedemikian rupa kuat, cukup kuat. Dengan mata pedang menghadap ke atas, kemudian Saul merobohkan, menghambur ke dalam ke mata pedang itu. Saul bunuh diri, di atas pedang-pedang para pengawalnya. Maka itulah matinya Saul, matinya Saul seperti itu. Jadi mati di atas mata pedang pasukan pengawalnya sendiri, yang pedang-pedangnya ditata sendiri oleh Saul. Saul bunuh diri, Ternyata perbuatan Saul kemudian tidak hanya dilakukan sendiri, pasukan pengawalnya juga berbuat serupa, bunuh diri. Jadi pasukan Saul ini bunuh diri. Pada hari itu Saul ketiga anaknya dan para pengawalnya menemui kematiannya di pegunungan Gilboa. Ketika bala tentara Filistin yang akhirnya dapat menyusul dan menemukan jasad Saul, kepala Saul kemudian dipenggal, dibawa, baik kepalanya maupun tubuhnya yang sudah terpisah itu dibawa ke tembok, dibawa ke tembok di kota Beit Sin, tembok kuil Astoret, dibawa di tembok kuil Astoret. Jadi ini bukan kuilnya Filistin, karena kalau kuilnya Filistin itu kuil Dagon. Jadi ini kuilnya orang suku Kan'an yang lain, karena itu adalah kuil Astoret di kota Beit Sin. Jadi kepala Saul diikat di tembok di kuil Astoret, kepalanya dan tubuhnya ditempel diikat di tembok. Demikian juga tubuhnya diikat di tembok bergantungan, di tembok kuil Astoret. Ini adalah bentuk pembalasan dari kaum Filistin kepada Bani Israel yang telah membunuh Jalut dengan memenggal kepala. Jadi Nabi Daud ketika mengalahkan Jalut kan kepalanya dipenggal. Jadi ini bentuk pembalasan kaum Filistin terhadap Bani Israel. Memperlakukan yang sama. Jadi sebelumnya rajanya telah dipenggal oleh Nabi Daud, sekarang raja Bani Israel mereka penggal, digantung di tembok kuil Astoret. Penduduk Yabes Gilead yang mendengar kabar kematian Saul kemudian pergi ke kota Bet-Sin dengan sejumlah orang yang cukup banyak untuk mengambil jenazah Saul. Kemudian jenazah tersebut oleh Bani Israel ditemukan, dibawa pulang ke Yabes, dan dikuburkan di Yabes. Setelah penguburan selesai, penduduk Yabes kemudian puasa selama 7 hari sebagai ungkapan rasa duka mereka. Raja pertama kerajaan Israel telah dikalahkan dan dibunuh oleh suku Filistin. Saul sebagai raja pertama kerajaan Israel yang juga baru berdiri akhirnya mati bunuh diri, karena dikalahkan oleh suku Filistin. Dengan meninggalnya Raja Israel,
wilayah lembah Yesreel kemudian dikuasai oleh suku Filistin. Ya. Jadi wilayah di dekat Gilboa itu di Yesreel itu kemudian dikuasai oleh Filistin. Saul menjadi raja Bani Israel sekitar 40 tahun. Jadi sepanjang hidupnya selama 40 tahun ketika menjadi raja itu seluruh periode kekuasaannya itu dipakai untuk perang di banyak tempat. Kalah menang silih berganti dan akhirnya Saul bunuh diri karena pasukannya dikalahkan oleh suku Filistin di Gilboa. Ini adalah gambar, ya. Ini adalah gambar bagaimana Saul bunuh diri, ya, di atas mata pedang pasukan pengawalnya. Di Ziklag, ya, Nabi Daud akhirnya menerima kabar kematian Saul dan Yonatan serta dua saudaranya Yonatan dari orang-orang yang melarikan diri dari peperangan. Jadi ada orang-orang Bani Israel yang melarikan diri, maksudnya melarikan diri ke Berseba, ya, agar tidak dikejar oleh pasukan Filistin. Cukup jauh memang jaraknya antara Gilboa dengan Berseba, jauh, lumayan jauh sekali, mungkin sekitar 150 kilo, ya, sekitar 150 kilo dari Gilboa. Jadi cukup jauh pelariannya, dan ketika melewati wilayah Ziklag bertemu Nabi Daud dan mereka mengabarkan kematian Saul, Yonatan dan dua saudaranya itu kepada Nabi Daud. Para pelarian ini ketika bertemu Daud malah kemudian menjadi pengikut Nabi Daud, ya. Jadi mereka tidak melanjutkan pelarian tapi kemudian menjadi pengikut Nabi Daud ke Ziklag, ya. Jadi mungkin saja mereka memang sengaja lari ke Ziklag untuk menjadi pengikut Nabi Daud, ya. Mendengar dari pelarian itu bahwa Saul dan Yonatan serta dua saudaranya meninggal, kemudian Nabi Daud, ya, yang memang suaranya merdu itu melantunkan nyanyian ratapan untuk Saul. Jadi dikisahkan Nabi Daud membuat nyanyian ratapan untuk kematian rajanya dan dinyanyikan oleh Nabi Daud. Setelah masa berkabung selesai dan karena ancaman dari Raja Saul otomatis telah berlalu, maka kemudian Nabi Daud membawa pengikutnya dan istrinya pindah ke Hebron. Jadi karena sudah tidak ada yang mengejar lagi, Nabi Daud pulang ke negerinya, ya. Pulang ke negerinya. Nabi Daud kan keturunan Yehuda, jadi pergi ke wilayah Yehuda. Ya. Semua pengikut, istri dibawa semuanya pulang ke Hebron. Karena kerajaan Israel sudah kehilangan raja dan juga kehilangan putra mahkota, termasuk calon-calon pengganti yang lain, ya, kerajaan Israel praktis tidak punya raja lagi. Tidak punya raja lagi. Mungkin Bani Israel kembali pada model kekuasaan sebelumnya, di mana ada kekuasaan kembali kepada kepala suku masing-masing, ya. Tapi di Hebron tidak terjadi seperti itu, ya. Suku Yehuda justru mengurapi Nabi Daud dan diangkat sebagai raja. Jadi
ciri menjadi raja wilayah itu dengan diurapi. Ya. Kalau sebelumnya Nabi Samuel telah mengurapi Nabi Daud di rumahnya bapaknya Isai, ya, di rumah bapaknya yaitu di Isai, yang hanya disaksikan bapaknya dan saudaranya. Kali ini di Hebron Nabi Daud diurapi oleh para imam agama tauhid, ya. Para imam di Yehuda, ya. Dia angkat dan dengan diurapi itu kemudian Nabi Daud diangkat menjadi raja. Tetapi bukan raja Israel. Bukan raja dari kerajaan Israel, tapi kerajaan Yehuda. Jadi pertama kali Nabi Daud menjadi raja adalah raja suku Yehuda, ya. Raja suku Yehuda. Nah, bukan kerajaan, ya, raja suku Yehuda. Jadi Nabi Daud pertama kali diangkat adalah menjadi raja suku Yehuda. Ini juga peristiwa yang pertama kali juga, ya, bagi suku-suku Bani Israel, di mana ada seseorang diurapi menjadi raja suku. Dengan sendirinya sebenarnya Yehuda menjadi kerajaan Yehuda, wilayah Yehuda menjadi kerajaan tersendiri, yaitu kerajaan Yehuda. Raja pertama kerajaan Yehuda adalah Nabi Daud, ya, raja pertama kerajaan Yehuda. Kenapa saya sebut raja pertama kerajaan Yehuda? Ya, karena nanti wilayah Yehuda itu menjadi kerajaan sendiri memang. Nanti ada waktunya, masih sangat jauh, masih ratusan tahun lagi, ya. Tapi ini fakta bahwa Nabi Daud pertama kali menjadi raja Yehuda, yang artinya karena dia raja, maka wilayah Yehuda itu adalah saat itu menjadi kerajaan. Saat Nabi Daud diangkat jadi raja itu adalah menjadi kerajaan tersendiri. Ya. Suku Yehuda menyatakan, mengumumkan kepada suku-suku yang lain dari Bani Israel bahwa mereka sudah punya raja sendiri, yaitu Raja Yehuda, yaitu Nabi Daud. Ya. Sedangkan istana Saul, ya, istana Saul sendiri belum ada raja, meskipun masih ada pasukan, ada bala tentara dan sebagainya, dan sangat mungkin suku-suku yang lain juga sudah kembali menjadikan kepala sukunya sebagai kepala suku, sebagai bukan raja, ya, tapi ya sebagai kepala suku yang mempunyai kewenangan untuk menggerakkan penduduk sukunya untuk berbuat sesuatu. tapi ya bisa berbuat sendiri-sendiri karena apa? Pusat kerajaannya tidak ada raja. Pada saat itu tidak ada raja. Setelah menjadi raja di Yehuda, Nabi Daud tidak lupa memberikan penghargaannya kepada penduduk Yabes Gilead yang telah berani mengambil jenazah Saul dan menguburkannya. Di kerajaan Israel sendiri masih ada panglimanya Saul yang pernah mengejar bersama-sama Saul mengajar Nabi Daud, dan saat itu tidak dibunuh oleh Abisai, pengikutnya Nabi Daud, yaitu Abner bin Ner, ya, yang ternyata tidak mati dalam peperangan di Gilboa, ya. Abner bin Ner ketika melihat kekosongan kerajaan, ya, Abner bin Ner ini ketika melihat kerajaan Israel kosong, sedangkan Yehuda ada raja sendiri dan wilayah-wilayah yang lain bingung akan berbuat apa, namun kepala sukunya mengambil alih kebingungan itu. Kemudian Abner bin Ner ini
berinisiatif mengangkat salah satu anak Saul yang belum waktunya sebenarnya, dan juga tidak direncanakan untuk menjadi raja, yaitu Isbose. Mengangkat Isbose bin Saul menjadi raja kerajaan Israel, menggantikan Saul. Dengan diangkatnya Raja Isbose sebagai raja kerajaan Israel oleh Abner bin Ner ini bisa menimbulkan perang saudara antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Bisa menimbulkan perang antara Isbose dengan Nabi Daud. Pada akhirnya perang antara dua kerajaan Israel ini, kerajaan Bani Israel ini memang terjadi, tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari terjadi perang antara kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Perang cukup lama, berlarut-larut cukup lama. Namun semakin hari ternyata pasukan kerajaan Yehuda, pasukan atau kekuatan pasukan Nabi Daud ini semakin besar, sedang kekuatan Abner Isbose semakin melemah, menunjukkan bahwa dukungan suku-suku lainnya itu justru mengarah kepada mendukung Nabi Daud. Namun meskipun melemah, memang rajanya si Isbose ini belum waktunya jadi raja, belum pantas menjadi raja. Ketika kerajaan itu melemah, posisi Abner di kerajaan Israel, posisinya Abner terhadap Isbose justru semakin menguat. Ini fakta yang terjadi pada saat itu adalah seperti itu. Perang berlarut-larut, kerajaan Nabi Daud, kerajaan Yehuda semakin kuat karena didukung oleh suku-suku yang lain, sedangkan kerajaan Israel semakin melemah. Tapi posisi Isbose sebagai panglima justru mengalahkan posisinya Raja Isbose. Ini adalah gambar Nabi Daud diurapi sebagai Raja Yehuda, ya. Nah, tentu berbeda dengan pengurapan oleh Nabi Samuel, ya. Pada saat diangkat sebagai Raja Yehuda, ini pakaiannya sudah berpakaian raja, pakai perisai tubuh, bawa pedang, ya. Akan diberi mahkota, ya, sebagai raja. Selama di Hebron, Nabi Daud mengambil beberapa istri lagi. Dan dari istri-istrinya tersebut Nabi Daud kemudian memperoleh anak. Jadi di tengah-tengah situasi peperangan di Hebron, istri-istri Nabi Daud ini melahirkan. Dari Ahinoam, ya, yang dari orang Israel itu, Nabi Daud punya anak laki-laki yang diberi nama Amon. Ya. Dan dari istri kedua, Abigail, ya. Jadi Ahinoam ini istri pertama. Jadi sebelum beristri Abigail sudah beristri Ahinoam dulu, ya. Cuma tidak dikisahkan bagaimana Nabi Daud memperistri Ahinoam. Ya. Kemudian dari Abigail diperoleh anak laki-laki yang diberi nama Kileab. Dan dari istri ketiga yaitu Maaka diperoleh anak laki-laki yaitu Absalom, diberi nama Absalom. Dan dari istri keempat yang bernama Higit diperoleh anak laki-laki yaitu Adonia. Adon itu tuan, ya. Adonia. Dari istri kelima yaitu Abital diperoleh anak laki-laki yaitu Sefaka. Dan dari istri keenam yaitu Egla diberi anak laki-laki yang diberi nama
Yitrim. Dari 6 istrinya sudah punya anak semua. Namun Nabi Daud masih akan beristri lagi ya. Karena memang istrinya Nabi Daud cukup banyak. Suatu yaitu tadi selingan dalam masa-masa perang ya. Nah, suatu saat dalam perang saudara ini ya, Nabi Daud mengirim pesan kepada Abner ya, meminta agar anak wanita Saul yang sebelumnya telah dijodohkan dengan dirinya, dan Nabi Daud telah membayarkan mahar untuk perkawinan itu ya, agar istrinya itu diantar ke Hebron untuk dinikahinya, karena pada saat itu sudah diberikan mahar tapi belum sempat dinikahi ya. Ini isyarat bahwa Nabi Daud tidak ingin berperang, tidak ingin melanjutkan perang dengan keluarga Saul, dengan mengirim utusan agar calon istrinya itu yang sudah dibayar maharnya itu agar dikirim kepada dirinya, dikirim ke Hebron untuk diperistri, untuk dinikahinya di Hebron. Kemudian dikirimlah anak Saul itu, wanita perempuan anak Saul itu ke Hebron dan diperistri oleh Nabi Daud. Pada suatu hari, ya, jadi setelah lewat beberapa saat, suatu hari Abner mendatangi para tetua Israel untuk meminta dukungan. Ya. Jadi Abner ini mencoba, ya, karena dia melihat fakta bahwa pasukan Daud ini semakin kuat karena dukungan dari suku-suku yang lain. Maka meskipun wilayah suku-suku yang lain itu resminya adalah masuk wilayah kerajaan Israel, kecuali Yehuda yang menjadi kerajaan sendiri. Namun faktanya banyak orang dari suku-suku yang lain itu memperkuat pasukan Nabi Daud, yang itu pasti seizin kepala suku atau imam dari suku-suku Bani Israel lainnya. Nah, ini Abner mencoba ngetes ya tes case yang dilakukan oleh Abner. Dia mengundang semua kepala suku dan para imam ya, untuk mendukung dirinya ya, mendukung kerajaan Israel, mendukung Is-Boset ya. Namun ternyata jawabannya tidak seperti yang diperkirakan oleh Abner. Justru pada kesempatan itu para kepala suku ini menyatakan dukungannya kepada Daud agar Nabi Daud diangkat menjadi Raja Israel. Jadi pada kesempatan pertemuan dengan Abner itu, kepala-kepala suku dan para pemimpin, para imam, pemimpin agama di wilayah masing-masing suku Bani Israel itu justru menyatakan dukungannya kepada Nabi Daud. Tentu ini cukup tentu ini menjadi pukulan bagi Abner maupun Is-Boset. Atas dukungan kepala suku itu Abner realistis dan kemudian tanpa sepengetahuan Is-Boset, Abner ini pergi ke Hebron menyerahkan kekuasaan kerajaan Israel kepada Nabi Daud. Tentu Nabi Daud menerima ya, Nabi Daud menerima maksud penyerahan itu ya. Dan setelah penyerahan itu kemudian membiarkan Abner pergi dengan selamat ya. Jadi tidak ditahan, Abner ini tidak ditahan,
Karena Abner itu melakukan itu tanpa sepengetahuan Isboset. Jadi menyerahkan diri kepada Nabi Daud. Ya. Tapi Nabi Daud tidak menahan Abner, ya, tidak menahan agar Isboset semakin kehilangan kekuatan, tidak. Tapi justru Isboset Abner disuruh pulang lagi oleh Nabi Daud. Ya. Tanpa Abner pun Nabi Daud dengan dukungan kepala suku itu secara de facto, ya, secara de facto sudah menjadi raja Israel, meskipun masih ada Isboset sebagai raja, tapi de facto rajanya sudah bukan lagi Isboset, tapi Nabi Daud. Ya. Abner kemudian pulang. Ya. Nah, ketika di tengah jalan, ketika Abner pulang ini, dihadang oleh Yoab. Yoab ini orang Yehuda, ya, yang menjadi salah satu pemimpin per 100 pasukan, ya, per 100 pasukan kerajaan Yehuda, ya. menghadang Abner, terus kemudian bertarung. Yoab dengan Abner ini bertarung, ya. Bertarung dan akhirnya Abner dapat dikalahkan Yoab. Yoab membunuh Abner. Namun Nabi Daud marah ketika mendengar laporan bahwa Yoab telah membunuh Abner. Ya. Mengkutuk Yoab, ya. Karena Nabi Daud telah membiarkan Abner pergi dengan aman, dengan bebas. Jadi Yoab ini membangkang keputusan Nabi Daud karena ingin melepaskan dendam atas dibunuhnya adiknya oleh Abner dalam peperangan, dalam perang saudara, ya. Dalam perang saudara dengan kerajaan Israel. Ya. Bagi Nabi Daud, Abner juga termasuk orang yang berjasa kepada kerajaan Israel pada masa Raja Saul. Ya. Jadi harusnya diperlakukan dengan baik, ya. Apalagi dia menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Daud, jadi harusnya diperlakukan dengan baik. Namun Yoab kemudian karena dendamnya atas kematian adiknya itu, kemudian malah membunuh Abner. Ya. Namun Nabi Daud juga tidak menghukum mati Yoab, ya. Cuma mengkutuk perbuatan Yoab. Kematian Abner membuat goncangan pada pihak Isboset tentu, ya. Terjadi pengkhianatan, malah terjadi pengkhianatan terhadap Isboset. Ya. Suatu saat ada 2 orang pembantu keluarga Isboset. Ya. Ketika malam hari, ketika rajanya sedang tidur, ketika Isboset sedang tidur, 2 orang ini secara diam-diam mendatangi Isboset yang sedang tidur itu. Kemudian memenggal kepala Isboset. Setelah memenggal kepala Isboset, mereka segera berjalan ke Hebron, ya. Mereka pergi ke Hebron menghadap Nabi Daud dan membawa kepala Isboset. Diserahkan kepada Nabi Daud. Bukannya diterima dengan senang oleh Nabi Daud, tapi diterima dengan marah oleh Nabi Daud. Ya. 2 orang ini berkhianat, ya. 2 orang ini berkhianat kepada rajanya. Nabi Daud belum membuat keputusan apapun dengan kerajaan Israel. Ada 2 orang pengkhianat yang membunuh rajanya, bukan hanya sekedar berkhianat, tapi juga membunuh rajanya.
Ini adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Akhirnya 2 orang tersebut justru dihukum mati oleh Nabi Daud. Kemudian kepala Isbose dikuburkan di dalam kubur Abner. Jadi raja keturunan Saul yang terakhir ini hanya kepalanya saja yang dikuburkan, karena tubuhnya di tempat yang lain, ya, di kerajaan Israel, ya. Sedangkan kepalanya ada di Hebron. Kemudian kepalanya ini dikuburkan di dalam kubur Abner, ya. Abner meskipun berkhianat dengan menyerahkan kekuasaan kerajaan Israel kepada Nabi Daud, tapi Abner tidak sampai punya keinginan untuk membunuh Isbose, ya. Artinya Abner sebagai panglima realistis bahwa untuk kepentingan Bani Israel lebih luas, maka memang kerajaan sudah waktunya diserahkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud sudah saatnya diangkat sebagai raja kerajaan Israel, ya. Maksud Abner adalah demikian. Tapi 2 orang ini membunuh rajanya. Ya. Itulah, ya, akhir dari kisah pelarian Nabi Daud yang kemudian disusul oleh perang yang mengakibatkan kematian Saul dan para calon pewarisnya, Yonatan dan 2 saudaranya, sehingga tidak ada lagi pewaris yang layak untuk jadi raja. Kemudian kerajaan Israel terpaksa mengangkat anak Saul yang belum waktunya untuk bisa menjadi raja, dan praktis kerajaan Israel dipimpin oleh panglimanya yang bernama Abner bin Ner. Sedangkan Daud diangkat sebagai raja Yehuda, Nabi Daud diangkat menjadi raja Yehuda, maka terjadi perang saudara, ya. Perang saudara Bani Israel antara kerajaan Yehuda melawan kerajaan Israel. Namun dalam peperangan yang berlarut-larut yang cukup panjang, suku-suku Bani Israel justru banyak mendukung Nabi Daud, yang itu berakibat kerajaan Israel semakin lemah, seringkali malah kalah perang, sehingga Abner bersikap realistis menyerahkan kekuasaan kepada Nabi Daud. Namun dirinya kemudian dibunuh oleh Yoab. Dan di kerajaan Israel, Isbose dikhianati 2 orang pembantunya, dibunuh di tengah malam ketika tidur, dipenggal kepalanya, dibawa ke kerajaan Hebron, diserahkan Nabi Daud, dan oleh Nabi Daud 2 orang ini dihukum mati, sedang kepala Isbose dikubur dikubur bersama dengan di dalam kuburan Abner. Dengan demikian, dengan kematian Isbose, kematian Abner, maka jalan bagi Nabi Daud untuk menjadi raja Israel menjadi semakin terbuka, ya, semakin terbuka. Tidak ada lagi halangan yang berarti untuk Nabi Daud menjadi raja kerajaan Israel. Pengurapan oleh Nabi Samuel terhadap dirinya telah menjadi kenyataan. Saya kira itu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk melihat, untuk mengetahui kisah bagaimana Nabi Daud akhirnya menjadi raja. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.